ke podcast GMC, yaitu Bapak Ustadz Anwar Musadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jimmy, kembali lagi di segmen Cur Dong Si, Curhat Dong Sini. Kali ini bersama saya Ade Supriyanto Saputra, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang seputar Ramadan dengan tema mengambil hikmah di bulan suci Ramadan. Kali ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kedua kalinya datang ke podcast GMC, yaitu Bapak Ustadz Anwar Musadar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih Pak di podcast kami. Ya, suatu kehormatan bisa ketemu kembali di podcast kedua. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Bapak selama di bulan Ramadan ini apa sih Pak? Ya, selain tugas PNS di MAN, Bapak kalau menjelang Uber itu Bapak ngisi tausiah di bapak-bapak dan ibu-ibu Majlis Taklim. Kalau pas Isya, pas taraweh, Bapak sering ngasih kultum di musola dan di masjid. Udah segitu aja Pak. Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi MAN nih Pak, saya mau tanya dong. Ini kan kita di bulan suci Ramadan ini banyak banget hikmah yang kita dapatin dan kita ambil nih Pak. Salah satunya adalah menahan haus dan menahan hawa nafsu serta kelaparan nih Pak. Nah, apa saja sih kayak hikmah di bulan suci Ramadan itu yang kita ambil selain itu semua Pak? Hikmah yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu, pertama, kita semakin dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan kita, pahala kita berlipat ganda di bulan-bulan yang lain. Dan lebih daripada itu, hikmah yang kita dapatkan itu sehat walafiat. Itu yang paling penting. Jadi puasa itu betul-betul menjadi sehat. Oke, berarti hikmahnya adalah sehat walafiat Pak ya di dalam bulan Ramadan ini. Nah, oke, langsung saja nih Pak, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Jimmy yang sudah ditampung oleh rekan-rekan GMC di Instagram nih Pak. Ya. Pertanyaan pertama nih Pak. Curdongsi zaman sekarang kan banyak tuh Pak di luar sana yang pacaran. Apalagi sekarang tuh di bulan Ramadan. Saya mau tanya nih Pak, pacaran di bulan Ramadan tuh hukumnya apa sih Pak? Masya Allah, pacaran di bulan Ramadan, jangankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa aja kita tuh nggak boleh pacaran. Hukumnya jelas haram. Nah, ini apalagi pacaran di bulan suci Ramadan, itu betul-betul berlipat ganda dosa yang kita dapatkan. Kalau di bulan-bulan biasa kita pacaran, itu mungkin dosanya 1. Nah, kalau pacaran di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat dosanya. Karena menodai kesucian Ramadan, menodai bulan yang penuh berkah. Nah, sebaiknya jangan pacaran di bulan Ramadan dah. Itu dosanya akan dilipat gandakan. Coba Pak mungkin ditekanin lagi nih sama sobat-sobat Jimmy yang mungkin masih belum terdengar lah kayak pacaran itu haram gitu Pak. Kayak dalil dan segala macamnya itu. Baik. Jadi selama kita menjadi umat muslim dalam syariat itu, jangan sekali-kali kita berpacaran. Jangan sekali-kali kita berpacaran. Agama mengajarkan itu hanyalah ta'aruf. Nah, kalau ta'aruf dalam syariat malah dianjurkan. Karena itu untuk tanda keseriusan. Tetapi kalau pacaran sama sekali mutlak tidak boleh.
haram betul pacaran itu. Maka melalui podcast DMC Mantusi ini, anak-anakku seluruhnya siswa-siswi Mantusi, untuk sementara di bulan Ramadan ini kita sucikan hati, kita tekadkan niat jangan pacaran dah, karena betul-betul diharamkan betul. Nanti malah pahala nggak dapet, dosa malah berlipat dapatnya. Iya. Nah kan kata Bapak kan pacaran itu kan mutlak haram nih Pak. Nah kalau misalkan di bulan Ramadan ini atau mungkin di bulan-bulan lain, kalau misalkan Sobat Jim ini kayak nelpon nih Pak, nelpon sama lawan mahramnya atau mungkin boncengan Pak, itu sama hukumnya Pak atau gimana? Baik, ini yang namanya pacaran itu baik tatap muka maupun WA-an maupun teleponan, kalau menjurus kepada mencurahkan isi hati, sama saja namanya pacaran. Pacaran Pak ya? Sama saja namanya pacaran, meskipun nggak bertatap muka, apalagi berboncengan. Apalagi berboncengan dalam satu motor, laki-lakinya nyetir, pacarnya di belakang, nikmat bener itu. Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin hindarilah. Nanti ada masa-masanya kalau sudah besar, sudah dewasa mah langsung saja ta'aruf, gak usah pacaran. Berarti memang diwajibkan dan dianjurkan itu ta'aruf nih Pak ya? Betul sekali. Pacaran dengan alasan apapun itu mutlak tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Oke nih Pak, lanjut pertanyaan kedua nih Pak. Curdongsi Pak, kalau lagi puasa tapi sering banget menelan air liur sendiri, itu bisa batal atau enggak Pak? Baik, ini Bapak bawa kitab syarah dari kitab Fathul Mu'in begini. Jadi yang namanya menelan air ludah kita membatalkan puasakah? Tidak. Kenapa? Kalau air ludah itu tidak membatalkan puasa. Nah, kecuali air ludah yang sudah bercampur dengan darah atau bercampur dengan sela-sela makanan tersisa. Nah, ketika ludah itu ditelan, nah baru itu membatalkan puasa. Kalau air liur atau air ludah murni, itu ketika ditelan nggak membatalkan puasa. Tetapi kalau air liur kita atau ludah kita sudah tercampur dengan gusi berdarah atau terselip sisa makanan, lalu ditelan, nah, itu yang membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu dengan syarat jangan sering-sering menelan ludah tuh. Jangan sering-sering menelan ludah. Tetapi kalau tertelan pun, kalau air liurnya murni, air ludahnya murni tanpa tercampur apa-apa, seperti tercampur darah atau sisa makanan, itu kalau murni air ludah nggak membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Betul, nggak membatalkan puasa, asalkan masih air ludahnya murni dan tidak terlalu sering, bentar-bentar nelan ludah, bentar-bentar nelan ludah. Nah, itu tidak mengapa asalkan masih murni. Nah Pak, kan biasanya kan kalau misalkan sholat kan wudhu nih Pak. Kalau misalkan kumur-kumur terus nggak sengaja nelan air wudhunya itu gimana Pak? Nah, karena kumur-kumurnya berarti itu kan ludah yang sudah tercampur air. Nah, jangankan tercampur air, tercampur darah gusi saja, gusi gigi kita gitu. Itu kalau ditelan membatalkan puasa. Nah, sekarang kalau tercampur dengan air ketika berkumur-kumur, kalau tidak sengaja
itu jelas tidak membatalkan Bisa. puasa. Tetapi kalau kumur-kumur terus ada niatan sengaja, nah, biar tenggorokannya adem, nah itu yang membatalkan puasa. Audio Jungle.